Polusi udara di ibu kota Jakarta kian memburuk. Rata-rata kualitas udara menurut data IQ Air termasuk ke dalam zona merah atau tidak sehat. Kualitas udara ibu kota Jakarta pada hari Jumat masih tidak baik-baik saja. Pemirsa, kualitas udara di Jakarta sejak kemarin sore hingga pagi hari ini kembali berada dalam kategori tidak sehat. Di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, masalah lingkungan semakin nyata. Polusi udara, emisi gas rumah kaca, dan perubahan iklim menjadi ancaman besar bagi bumi yang kita cintai. Selama berabad-abad, manusia bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk memenuhi kebutuhan energi. Namun, dampak dari ketergantungan ini semakin terlihat nyata. Polusi udara meningkat, perubahan iklim semakin ekstrim, dan bumi kita semakin rapuh. Kita semua tahu bahwa sebagian besar masalah ini disebabkan oleh ketergantungan kita pada bahan bakar fosil seperti bensin, solar, dan batu bara. Lalu, apakah ada solusinya? Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar, juga menghadapi tantangan serupa. Untuk itu, solusi energi ramah lingkungan menjadi kunci masa depan kita. Konsep bahan bakar ramah lingkungan hadir sebagai solusi untuk menggantikan bahan bakar fosil. Energi ramah lingkungan dihasilkan dari sumber daya alam yang terbarukan seperti matahari, angin, air, dan biomasa. Salah satu solusi yang sedang berkembang pesat adalah energi listrik. Sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan energi terbarukan, salah satunya listrik, sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Lalu, bagaimana data perkembangan energi bahan bakar saat ini di Indonesia? Menurut laporan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM, batu bara dan minyak bumi masih mendominasi bauran energi Indonesia. Pada 2023,
bauran batu bara dalam energi primer nasional mencapai 40,46% dan minyak bumi 30,18%. Sementara bauran gas bumi 16,28% dan energi baru terbarukan atau EBT paling kecil yakni 13,9%. Kementerian ESDM mencatat bauran EBT sebenarnya ditargetkan naik menjadi 17,9% pada tahun 2023. Namun, target ini belum berhasil tercapai. Peningkatan bauran EBT ada, tetapi peningkatannya belum signifikan. Perlu upaya keras untuk bisa mendekati target capaian bauran EBT. Pada tahun 2025 yang akan mendatang, ditargetkan bauran EBT meningkat menjadi 23%. Menurut data Kementerian ESDM, konsumsi listrik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, 52% energi listrik di Indonesia masih berasal dari batu bara. Namun, pemerintah terus mendorong transisi ke energi baru terbarukan dengan target 23% energi bersih pada tahun 2025. Beberapa inisiatif telah dilakukan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS, pembangkit listrik tenaga air PLTA, dan dorongan terhadap kendaraan listrik baik roda 2 maupun roda 4. Pada sektor transportasi, jumlah kendaraan listrik di Indonesia mencapai lebih dari 50.000 unit pada tahun 2023, dengan pertumbuhan signifikan setiap tahunnya. Kenapa listrik menjadi solusi utama bahan bakar ramah lingkungan? Karena listrik sumber energi yang bersih, terbarukan, dan efisien. Sebagai bahan bakar, listrik tidak menghasilkan emisi langsung seperti bahan bakar fosil. Ini berarti lebih sedikit polusi udara dan dampak positif terhadap lingkungan. Alasan yang pertama adalah mengurangi emisi karbon. Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang, berbeda dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Ini membantu mengurangi polusi udara secara signifikan. Yang kedua adalah menggunakan sumber energi terbarukan. Listrik dapat dihasilkan dari sumber energi bersih seperti matahari, angin, dan air. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sumber daya ini. Yang ketiga, efisiensi energi yang lebih baik. Kendaraan listrik lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan mesin konvensional. Ini berarti energi yang digunakan lebih sedikit, namun tenaga yang dihasilkan lebih optimal. Yang keempat adalah penghematan biaya operasional. Biaya pengisian daya listrik jauh lebih murah dibandingkan membeli bahan bakar minyak. Ini menjadi solusi ekonomis di masa depan. Tentu saja transisi menuju bahan bakar listrik bukan tanpa tantangan. Keterbatasan infrastruktur, biaya investasi awal, dan persepsi masyarakat menjadi hambatan yang perlu diatasi. Namun, dengan dukungan pemerintah, inovasi teknologi, dan peran aktif masyarakat, listrik sebagai bahan bakar ramah lingkungan bisa menjadi solusi nyata bagi masa depan Indonesia. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga bumi ini. Transisi menuju energi listrik bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang komitmen kita bersama untuk masa depan yang lebih bersih. Saatnya berubah, saatnya beralih ke bahan bakar listrik. Mulailah dari hal kecil, seperti menggunakan transportasi listrik, menghemat energi listrik di rumah, dan mendukung program energi terbarukan di sekitar kita.
Bersama-sama, kita bisa menciptakan Indonesia yang bebas polusi dan berkelanjutan, karena masa depan bumi ada di tangan kita. Pilihlah listrik, selamatkan bumi. Terima kasih telah peduli terhadap bumi kita. Mari bergerak menuju masa depan yang lebih hijau, lebih bersih, dan penuh harapan. Terima kasih yang telah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.